Kata Nabi, siapapun masuk bulan Ramadan pasti akan diampuni dosanya kecuali 4 orang. Maka persiapan pertama, pastikan kita gak termasuk ke dalam golongan 4 orang ini. Yughfaru fi Ramadan ila 4. Yang pertama, aqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuanya non muslim, itu anak yang muslim masih bisa durhaka, membentaknya, menghardiknya, mencacinya, memakinya. Ini yang non muslim. Gimana dengan yang muslim? Mungkin ada sebagian jamaah yang orang tuanya, mohon maaf, bahkan gak sholat, bahkan meninggalkan puasa. Ini fenomena yang terjadi, hadirin. Mungkin gak di sini, mungkin di tempat lain. Namun demikian tetap dia harus birrul walidain. Kalau sampai dia memutuskan tali kasih sayang antara dirinya dengan orang tuanya, tidak pernah menjenguknya, tidak pernah mendoakannya, minimal 5 kali habis sholat, minimal 5 kali setelah azan, maka ketika masuk bulan Ramadan, setiap hari dia ngasih takjil, setiap hari kasih buka puasa, bayar zakat fitri, tetap saja tidak akan diampuni dosa. Kan sayang. Maka perbaiki kualitas relasi kita, hubungan kita dengan kedua orang tua. Itu nomor 1. Yang kedua, qati'ur rahim. Orang yang suka mutus tali silaturahim. Selesaikan semua angkara, selesaikan semua murka dan permusuhan sebelum datang bulan suci Ramadan. Maka masjid nanti pasti akan mengadakan tarhib. Tarhib itu artinya penyambutan. Menyambut bulan suci Ramadan ini diawali dengan saling memaafkan satu sama lain. Ada kelompok yang mengatakan kalau kita ziarah kubur sebelum bulan Ramadan kemudian diistilahkan nyekar, itu bid'ah. Ya, kalau kamu tidak suka diistilahkan nyekar, hapus saja istilahnya, diganti dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu salah satu birrul walidain. Kalau ada anak bisa datang ke masjid setiap hari, tapi tidak pernah datangi orang tuanya, tidak pernah ziarah kubur orang tuanya, padahal mampu ziarah kubur orang tuanya, maka hendaknya sebelum Ramadan ziarah ke makam kedua orang tua. Karena orang tua yang diziarahi itu senangnya luar biasa, Pak. Bayangkan orang tua dikunjungi sama anaknya. Mayit itu dikubur, sandal kita aja kedengeran sama dia. Ucapkan adab, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita bacakan di bagian kepala minimal surat Al-Fatihah, di bagian kaki minimal 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu minimum. Bagus lagi kita bacakan Fatihah, Yasin, tahlil, kita berdoa di situ. Itu bagus. Atau kita bacakan Sahihul Bukhari. Karena pembacaan Sahihul Bukhari menurunkan rahmat. Apapun lah kebaikan bisa kita buat di situ. Sedekah untuk orang tua, sedekah untuk ahli kubur. Ini yang harus kita jadikan mukadimah sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Kalau ada silang sengketa permusuhan kepada saudara kandung dan saudara kandung kita sudah meninggal, ziarahi kuburnya, ikrarkan maaf, sedekah untuk dirinya. Kalau enggak, kita masih menyimpan kedengkian, kita masuk bulan Ramadan, tarawih tiap malam, tahajud tiap malam, witir tiap malam, takjil tiap maghrib, enggak akan diampuni dosa kita. Nauzubillahi min. Yang ketiga, mudminu khamrin. Orang yang suka minum khamr, meskipun dia bikin 1000 masjid di bulan suci Ramadan, tetap dosanya nggak akan diampuni sama Allah. Ikut puasa, buka puasanya pakai whisky, buka puasanya pakai bir. Alhamdulillah, kalau kita punya keluarga teman model begitu, tegur aja, jangan takut untuk tegur. Yang keempat, musyahid. Orang yang punya rasa dengki, dendam, iri kepada orang lain, itu juga gak akan diampuni di bulan Ramadan. Logikanya begini,
digampangin. Tapi ada orang-orang yang udah bikin pahala di bulan Ramadan gak diampuni. Siapa? 4 orang ini. Selesaikan semua tuh. Apalagi habis pencoblosan. Ya, udah selesai. Jangan ada dendam, jangan ada angkara murka, sudah. Ya. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang mengangkat, Allah yang menjatuhkan, Allah yang memuliakan, Allah pula yang menghinakan. Gak usah takut.